Dokter di Penang, dokter di mana, dia dicari sama pasien karena apa? Kalau kita melihat knowledge, pengetahuan, kita tidak kalah. Keterampilan barangkali juga nggak kalah. Alat mungkin dok? Alat juga kita bisa beli harusnya kok. Kalau misalnya penyakit tertentu loh ya, secara umum gitu ya. Ini barangkali kita ya hampir-hampir ya so-so lah gitu dengan dokter-dokter luar itu. Karena ilmunya kan sama. Tapi yang ketiga, keempat ini yang ingin saya sampaikan. Namanya adalah, saya harus akui sebagai mantan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan sebagai mantan guru, masih guru sampai sekarang. Jadi saya masih mengajar di Fakultas Kedokteran. Mengajar juga? Masih. Kalau kita bertanya, berapa sih dokter yang mampu mengikuti guideline? Nah itu dari 100 itu berapa persen? Nah, dari murid-murid saya, itu saya kasih tahu, itu tidak lebih dari 5%. Ya, yang bisa membaca, memakai guideline terbaru di dalam menangani pasien. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang Bapak Dr. Putu Moda Arsana, PD KM KEMD gitu ya, ya. SPPD KEMD. SPPD KEMD gitu. Ini Ki luar biasa nih Ki. Saya kehadiran dokter yang pernah jadi Ketua Konsil Kedokteran Indonesia periode 2020-2023 kan dok ya. Ya. Nah ini kalau KKI ini kan sebenarnya bagian dari pengawas dokter juga berarti dok ya? Ya. Pengawas dokter, pengawas fakultas kedokteran termasuk itu? Ya, bekerja sama dengan. Bekerja sama, ya. Oke. Nah ini Pak Dokter juga tenaga ahli di Kemenkes sampai sekarang masih dok? Masih. Masih ya, oke. Berarti tenaga ahli, kemudian setahu saya juga pernah juga sebagai pihak yang memberikan rekomendasi pendirian fakultas kedokteran. Pendirian fakultas kedokteran yang ada di Bali. Indonesia ya. Di Indonesia juga ya. Termasuk yang di Bali. Wish. Berarti banyak sekali yang bisa kita bahas nih. Ya, Stunggaru. Ini karena kebetulan rame juga kan masalah kedokteran kemarin kan di media sosial. Dokter ini nyerang dokter ini, kemudian saling balas sampai viral itu, ada yang pakai topeng, ada yang ngaku doktip gitu. Ya. Mungkin Pak Dokter juga mengikuti itu ya? Ya, sedikit. Sedikit. Nah, mungkin pertanyaan pertama dok, mungkin saya tanya nih ke dokter yang berkaitan dengan dunia kedokteran dengan dunia farmasi. Ini kan yang banyak diketahui masyarakat yang mungkin sudah rahasia umum gitu dok ya. Artinya ada dokter yang bekerja sama dengan perusahaan obat sehingga dia terus memberikan rekomendasi obat tertentu gitu. Padahal itu belum tentu yang terbaik untuk pasien gitu. Nah mungkin dari sana dulu dok. Kenapa hal itu bisa terjadi dan karena apa gitu? Ya baik. Oke dok. Terima kasih yang pertama saya diundang ke podcast yang luar biasa ini, Ajak Bali ya. Ajak Bali. Luar biasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Erwin. Terkait dengan hubungan antara dokter dengan perusahaan farmasi seperti yang ditanyakan. Jadi begini, menjadi dokter itu sebetulnya adalah suatu yang profesi yang mulia, profesi yang luhur. Itu mulai dari Socrates ya sudah dikatakan seperti itu. Nah, kemudian Hippocrates selanjutnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya ada suatu tulisan yang sangat luar biasa yang dikatakan bahwa tidak ada satu kesempatan, tanggung jawab dan kewajiban ya yang demikian berat dan dibebankan kepada seorang dokter. Karena dokter itu akan berhubungan dengan pasien. Dan pasien ini kan manusia yang sakit, ya manusia seutuhnya,
yang terdiri dari unsur biologi, kemudian dia psikologi, kemudian dia social behavior, kemudian dia juga makhluk spiritual gitu ya. Nah, kemudian manusia yang sakit itu kan penuh dengan apa namanya takut, kemudian harapan Khawatir untuk gitu, ya berlebihan. harapan untuk sembuh dan itu dibebankan kepada dokter ya begitu. Nah, sehingga profesi dokter ini menjadi sangat mulia. Oleh karena itu dia diikat dengan berbagai etika. Salah satu diantaranya ada norma etik. Nah, Kode etik gitu ya, Dok? norma etik. Nah, terkait dengan katakanlah isu yang berkembang atau barangkali 1-2 fakta di lapangan begitu, dikatakan bahwa ada dokter yang bekerja sama. Sebetulnya secara etika itu sudah diatur sebetulnya. Oh, sudah ada aturannya. Ada. Ya, Di jadi di dalam peraturan undang-undang atau di kode etik kedokteran. kode etik Di dalam profesi itu kan ada kode etik kedokteran yang dulu itu dipandegani atau di apa istilahnya itu yang bertanggung jawab itu adalah organisasi profesinya. Yang dulu itu adalah ID, Ikatan dulu Dokter. ID namanya ya. Dulu pada Undang-Undang 29 2004 itu sampai kemudian muncul undang-undang kemarin, itu satu-satunya organisasi profesi dokter itu adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan PDGI untuk gigi, dokter gigi. Nah, di situ ada komite etik. Nah, untuk di Malang di tempat saya salah satu ketua komite etiknya. Gitu. Sehingga saya tahu. Nah, sehingga secara etik jelas dalam kode etik itu disebutkan bahwa dokter dilarang untuk berkolaborasi dengan bukan berkolaborasi ya istilahnya bekerja sama gitu lah. Bekerja sama dengan farmasi atau untuk keuntungan dirinya sendiri. Kekiniannya di endorse gitulah. Ya, di endorse. Untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan jangan sampai itu merugikan pasien. Itu sebenarnya larangan yang sudah jelas-jelas tercantum di dalam kode etik kedokteran Indonesia, kode KINA. Kalau terbukti gitu ya mungkin. Nah, artinya itu kan sudah tertulis. Kalau kemudian itu ada laporan bahwa seseorang dokter melanggar, itu dulu dilaporkan kepada ID, Ikatan Dokter Indonesia, yang kemudian menugaslah komite etiknya itu. KEK namanya, Komite Etik Kedokteran gitu ya. Nah, kemudian kita menurunkan tim untuk melihat apakah betul ada pelanggaran seperti itu. Kalau ada laporan. Nah, kemudian kalau memang terbukti melanggar kode etik, maka sanksinya mulai dari ringan sampai berat. Yang paling berat apa sanksinya? Yang paling berat, surat izin prakteknya direkomendasikan oleh ID untuk kepada yang mengeluarkan surat izin praktek, biasanya Dinas Kesehatan atau sekarang ada beberapa badan itu, untuk dicabut dibekukan gitu ya? Prakteknya, jadi tidak boleh praktek lagi gitu. Nah, itu kan normatifnya, Dok. Tapi faktanya di lapangan kan banyak kan gitu. Nah, intinya adalah sekali lagi ada, kalau misalnya begini, kalau hukum itu kan ada yang ada berbasis pengaduan. Ya. Sepanjang tidak ada pengaduan gitu pengaduan maksudnya. Karena dokternya banyak sekali dan komite etik itu paling hanya 2 atau 3 orang untuk satu kabupaten misalnya. Ya, tentu kalau ada pengaduan itu bisa ditindaklanjuti gitu. Nah, kalau tidak ada pengaduan, sebenarnya buktinya apa gitu kan? Kita dokter itu udah kan itu semacam gini berarti kan, apa namanya? Nah, bahasa kasarnya kayak kentut lah, baunya tercium tapi sulit dibuktikan gitu. Jadi kalau seperti itu kan artinya masih sebatas isu-isu saja gitu. Kita kan tidak bisa menangkap orang karena isu kan. Iya, itu udah tanda petik lah. Kita tidak bisa memeriksa orang. Karena orang kan bisa bertanya balik pada kita. Lah sekarang buktinya mana? Laporannya mana? Siapa yang dirugikan dan lain sebagainya. Ya kita kemudian, kamu karena katanya begini, katanya kan ya juga. Tapi kalau menurut Pak Dokter Putu ada yang begitu? Ya, menurut laporan yang teman-teman dari lisan. Ya, lisan. Bukan pembuktian gitu ya. Iya, kalau misalnya tertulis kan harus ditindaklanjuti. Kalau lisan itu kan banyak. Ada lah, bukan banyak, ada. Ya tidak semuanya, karena
tentu dokter juga sudah istilahnya selama pendidikan juga diajarkan tentang kode etik gitu. Jadi Siap. dokter juga manusia kan. Nah barangkali ada yang hilaf, ada yang masih ingat itu kode etik itu. Nah disitulah letaknya. Tetapi kan kita tidak mesti juga mentolerir ya. Oke. Kalau saya pikir Dok, ini kan profesi dokter diidamkan oleh banyak orang Ya. gitu ya. Dan katanya kan, kalau udah jadi dokter pasti kaya gitu. Nah kalau misalnya sudah profesi dokter tuh sangat menjanjikan dari segi finansial, kenapa sih ada sampai dokter yang mau ditawari gitu sama perusahaan? Apa memang dia duitnya sebenarnya lebih banyak dari sana daripada pasien gitu Dok? Begini, sebetulnya menjadi dokter itu kan, kalau dulu saya diajarkan oleh guru-guru saya, profesi dokter adalah profesi yang luhur. Bukan profesi untuk mencari kekayaan. Sebetulnya itu etikanya seperti itu. Kalau kamu mau kaya jangan jadi dokter. Itu dulu diajarkan diajarkan seperti itu pada saat saya masuk dunia kedokteran. Jadi cita-cita kita memang mengabdikan diri untuk kemanusiaan, untuk layanan kesehatan. Akan tetapi kan zaman berubah. Betul. Dari suatu kalau kita melihat society itu adalah peradaban manusia, dari hunting society, agrarian society, industrial society, sampai sekarang masuk ke society 5.0, super smart society. Itu kan semua berubah. Artinya nilai itu berubah juga gitu. Antara lain nilai-nilai luhur itu berubah menjadi suatu nilai-nilai material gitu. Nah, barangkali setelah zaman saya sudah mulai gitu. Tapi saya masih melihat waktu itu guru-guru saya hidup sederhana. Ada guru saya yang naik sepeda setiap hari ke kantor gitu. Masih melihat. Dulu gitu. tapi. Ya, jadi waktu saya sekolah kedokteran, kira-kira tahun 76 saya masuk, 76, 77 masih ada. Mohon maaf, lulusan di universitas mana Dok? Erlangga. Oh Erlangga ya. Guru saya banyak, bukan sedikit. Ada yang idealis gitu ya, yang saya bilang idealis. Nah, tetapi zaman kan berubah. Zaman berubah. Dan saya juga setelah saya menjadi dosen gitu ya, hampir sekian puluh tahun ya memang dunia berubah. Dan rasanya itu di semua bidang. Bahkan di luar negeri pun ya seperti itu gitu. Terjadi perubahan dari suatu pengabdian murni gitu, kemudian muncul pengabdiannya hilang, masih ada pengabdiannya, tapi nilai-nilai material itu juga sudah muncul gitu. Bahkan mungkin seperti disinyalir itu ada nilai-nilai material yang sangat besar di situ gitu. Berarti sebenarnya dokter ini boleh nggak sih kaya gitu Dok? Sebenarnya. Sebagai manusia ya boleh dong. Boleh dong gitu. Ya, sepanjang itu benar. Ya, sepanjang dilakukan dengan benar dan pengabdiannya didahulukan gitu. Tidak melanggar kode etik seperti yang tidak melanggar kode etik, disiplin. Ada 5 ya kalau saya bisa jelaskan di sini. Jadi dokter itu sulit sebetulnya. Makanya kalau ada yang tetap ingin jadi dokter itu harus kita acungi jempol gitu. Karena sulit dan mahal. Sulit dan mahal. Sulit dulu. Soal mahal nanti kita lihat. Siap. Sulit karena dokter diikat oleh etik, norma etik namanya. Dia tidak boleh melanggar etik. Itu tadi. Etik itu apa? Ada sumpah dokter. Ya, sumpah dokter. Kemudian ada kode etik kedokteran Indonesia. Siap. Nah, kemudian dia tidak boleh melanggar disiplin praktek kedokteran. Di dalam disiplin praktek kedokteran juga disebutkan dia tidak boleh praktek tidak kompeten. Kemudian dia tidak boleh antara lain meresepkan obat-obatan tertentu yang bukan kompetensinya, dia tidak boleh juga berkolusi bukan kolaborasi, begitu. Itu ada tidak boleh itu ada namanya disiplin praktek kedokteran. Nah kalau itu dilanggar dia bisa dicabut STR-nya, surat tanda registrasi dokter. Sumpah dokter itu apa Dok? Apa aja sumpah dokter? Sumpah dokter sebetulnya ada 12 poin ya. 12 ya? 12. Memang ya tidak semua dokter dihafal terkait dengan sumpah dokter itu ya. Karena ada banyak di situ ya. Ada 12. Nah salah satu diantaranya adalah, jadi saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Ini sumpah yang pertama.
Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Oke. Bayangkan, sumpah loh itu. Ya, saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan menjalankan tugas saya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai dokter. Itu ada 12 poin. Oke. Ya, seperti itu. Jadi berat. Yang itu. paling berat itu sumpah dokternya apa itu di sana itu? Sumpah dokter kan semuanya mengikat itu. Mengikat semua ya. Semua mengikat dan semua berat sebetulnya. Ya karena itu kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh tidak ada peluang untuk terjadinya kolusi, kolusi dengan farmasi. Tidak ada peluang dokter kemudian saling iri dengan dokter temannya yang lebih laris. Kemudian ada yang seperti disinyalir di beberapa media, kemudian dokter saling menuding, saling bertengkar. Karena di situ dikatakan, saya akan memperlakukan teman sejawat saya sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Begitu. Oke. Berarti saya pernah dengar di podcast apa itu yang membahas tentang dunia kedokteran, dilarang mengomentari atau menjelekkan dokter lain gitu juga ada. Ya kalau menjelekkan itu pasti dilarang ya. Biasa bukan dokter saja dilarang, apalagi semua sesama dokter gitu ya. Oke. Akan tetapi masih ada peluang. Misalnya pasien itu datang ke dokter A untuk penyakit X gitu. Kemudian oleh dokter A disarankan ABCD. Ya. Kemudian dia ingin mencari namanya second opinion. Second opinion ini dia boleh tanya ke dokter B gitu. Dan itu tidak dilarang gitu. Karena memang hak pasien itu. Tapi di dalam second opinion dokter B itu dia harus jelas mengatakan bahwa menurut keilmuan saya itu seperti ini gitu. Jadi jangan di dokter A itu salah. Itu tidak boleh itu karena begitu penilaian subjektif itu dia akan melanggar sumpah dokter. Tapi realita waktu zaman Covid sering sekali wah ini ini salah dokter, ini ada dokter Louis namanya dulu kan. Ini terus nantilah bahas itu. Ya jadi menurut saya begini. Kalau dokter teringat sumpah dokter yang dia lafalkan pada saat dia dilantik gitu ya. Barangkali tidak akan terjadi seperti itu. Maka saya sarankan, jadi sebagai salah satu dokter senior saat ini dan sebagai ketua Konsil Kedokteran tahun 2020-2023 yang mengawal praktek kedokteran itu, ya sering-seringlah membaca sumpah dokter gitu. Karena sumpah dokter dan kode etik beda. Kode etik kedokteran beda. Oh beda. Kalau kode etik gimana? Kalau kode etik kedokteran itu adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh dokter dan larangan itu dikeluarkan oleh organisasi profesi. Kalau kode etik ada berapa, Dok? Oh banyak. Lebih banyak salah lagi. Satu ya banyak. Oke, salah satu. Ya itu di dalam bentuk narasi. Tetapi saya bisa katakan ini ada kewajiban dokter. Misalnya mengamalkan sumpah dokter itu kode etik, melaksanakan standar profesi, ya jujur terhadap pasien, melindungi hidup makhluk insani, tulus ikhlas menerapkan ilmu, merujuk bila tidak mampu, merahasiakan tentang pasiennya, memberikan pertolongan darurat dan sebagainya, itu masuk. Oke, kode etik. Ya, dan larangannya itu salah satu diantaranya adalah melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh sesuatu. Melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh sesuatu. Maksudnya barangkali misalnya obat, nyuruh, pakai obat saya. Pakai obat ini ya, pasti sembuh gitu. Artinya dia menganjurkan pada pasien, pakai obat ini saja gitu. Ya kan? Apa bedanya dengan rekomendasi gitu, Dok? Rekomendasi yang mana? Apa namanya? Surat apa yang resep kan itu tadi di dalam pemakaian obat itu kan dia muncul resep. Oke. Nah, tetapi kan dia harus jujur pada pasien. Nah, contoh begini misalnya. Dokter tidak perlu vitamin. Oke. Diresepin vitamin. Oh, pasiennya harusnya nggak perlu vitamin tapi diresepkan vitamin. Oke. Tetapi kalau misalnya pasien perlu antibiotik. Ada merek antibiotik A, B, C, D, E. Sama isinya. Oke. Tapi harga kan mesti beda. Oh, iya. Farmakodinamik, farmakokinetik di dalam istilah kedokteran itu, jadi kerja obat itu bisa beda. Sama-sama sepeda motor misalnya, sepeda motor bebek. Oke. Ya, sepeda motor bebek, satu Honda, Yamaha. Kadang-kadang kan ini kan berbeda. Apa daya tahannya, apakah harganya, apakah kemudian apa istilahnya
keiritan bahan bakarnya. Nah, di sini dokter melakukan suatu analisis. Namanya farmakoekonomi. Nah, kalau pasien itu cocok dengan obat A, misalnya dari farmakodinamik, farmakokinetik, ya, kemudian harga masuk, bla 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 bla, ya udah dia pilih A. Tapi meskipun obatnya itu B lebih mahal daripada A, selama dokter mempertimbangkan bahwa B ini akan mencapai kesembuhan yang lebih cepat, itu dokter boleh meresmikan B. Begitu. Nah, disinilah celah untuk bermainnya yang kita bahas tadi mungkin ya. Barangkali. Padahal manfaatnya sama dari lima obat ini. Kemudian ada dokter yang misalnya oknum yang di-endorse oleh salah satu obat, ini yang harus dikeluarkan. Nah, kalau yang seperti itu pasien yang harus tanya. Karena dokter kan dia pasti ada alasan memberikan obat itu kan. Kemudian pasien yang harus tanya pada dokternya, "Dok, kenapa saya harus minum obat ini?" Boleh nggak? Oh, boleh dong. Boleh dong, ya, berarti ya. Boleh. Kenapa saya obat ini? Obat lain boleh nggak, Dok, diganti? Dokter akan jawab, boleh pasti. Dokter tidak akan memaksakan, dokter yang baik tentunya. Pasien saya banyak. Misalnya, "Dok, ini ternyata waktu saya tebus mahal. Boleh nggak diganti dengan generik?" Kalau kita mempertimbangkan bahwa generik itu juga baik untuk pasien ya, karena kemampuan pasien, boleh. Silahkan aja. Ya, tapi kalau generiknya kemudian dirasa farmakodinamik, farmakokinetiknya itu tidak nge-match dengan kebutuhan pasien, ya kita bisa sarankan, "Bu, pakai brand name ya, tetapi Ibu saya pilihkan obat yang lebih murah." Boleh. Jadi itu adalah dokter istinya tidak boleh dia memaksakan sesuatu kepada pasiennya. Jadi harus jujur. Itu masuk dalam disiplin praktek dokteran. Jadi dokter harus jujur kepada pasien dan menerangkan. Dan tidak boleh, "Enggak, harus pakai ini. Harus beli di apotek A, apotek B, apotek C, atau harus beli di apotek saya. Atau saya yang mengeluarkan obat ini." Oh, itu tidak boleh. Oke. Gimana selaku masyarakat, nih kan penonton butuh tahu nih, Dok. Ya. Caranya kita tahu nih dokter yang bagus, ini dokter yang tidak bagus, atau apalah bahasanya itu kan, gimana? Ada nggak caranya itu? Saya kira ada. Oh, maksudnya begini. Kebutuhan masyarakat kan berbeda-beda. Oke. Ya, kemudian karena begini, masyarakat manusia itu kan, saya terangkan lagi. Manusia itu sebetulnya ada 4 unsur. Yang unsur biologis, unsur psikologis, unsur sosial, dan unsur spiritual. Oke. Ya kan? Nah, artinya masyarakat memilih terkait dengan 4 unsur ini. Baik untuk diri sendiri maupun dokter. Berarti kalau dia merasa nyaman, subjektif sifatnya. Itu tadi. Bisa jadi menurut saya, oh ini dokter bagus, menurut orang lain belum tentu. Tepat. Tepat. Tapi kalau kita ingin tahu, tapi parameter umum. Nah, kalau parameter umum begini, ini saya sorry to say. Oke. Jadi kalau masyarakat kan berhak tahu dong. Oke. Ya, artinya dokter mana yang mungkin ya menyembuhkan pasiennya lebih cepat, lebih murah, dan sebagainya. Nah, sama saat ini kita kan masyarakat memilih. Contoh misalnya, kenapa masyarakat berobat ke luar negeri? Ini. Nah, saya mau tanya dulu sama Anda kira-kira. Kalau menurut Anda kenapa sih masyarakat berobat banyak yang berobat ke Penang? Ya. Itu kan ada tuh videonya siapa namanya penyanyi country itu. Karena dia yakin kalau udah ke luar negeri pasti akan sembuh dan mungkin lebih cepat sembuh meskipun harganya lebih mahal. Saya nggak peduli, yang penting saya sembuh dan bisa cepat sembuh gitu. Ya, jadi saya simpulkan bahwa hubungan antara dokter pasien, tanda petik kalau hubungannya itu kita bisa sebut bisnis ya. Meskipun bukan bisnis yang seperti umum. Itu adalah namanya trust business. Trust, kepercayaan. Ya. Kalau pasien sudah percaya, ya memang itu sudah mindsetnya udah. Nah, sudah 50% penyembuhan. Oh. Karena apa? Karena unsur psikologis, unsur sosial,
Unsur spiritual. Mind, body, and soul gitu. Ya, jadi itu kalau sudah dia percaya, saya disentuh aja sama dokter ini sudah merasa sembuh, ya itu subjektivitas. Diajak ngobrol aja udah Sudah sembuh sembuh ya. gitu. Oke. Nah, itulah yang barangkali harus kita teliti. Dokter di Penang, dokter di mana, dia dicari sama pasien karena apa? Kalau kita melihat knowledge, pengetahuan, kita tidak kalah. Keterampilan barangkali juga nggak kalah. Alat mungkin dok, Alat juga kita bisa beli harusnya kok. Kalau misalnya penyakit tertentu loh ya, secara umum gitu ya. Tapi ada dua hal gitu. Ada 4 unsur yang mungkin saya akan tadi terima kasih diundang di podcast ini. Jadi saya bisa memberikan sekaligus edukasi pada para dokter ya. Yang pertama adalah unsur dokter itu adalah yang pertama yang namanya adalah knowledge, pengetahuan. Ya, yang kedua adalah skill. Skill ini ada 2 sebetulnya. Skill itu adalah intellectual skill dan interpersonal skill. Ini jarang disebut. Ya barangkali baru pertama kali saya sebut nih. Yang intellectual skill, bagaimana dokter itu mampu mengetahui penyakit pasien, namanya mendiagnosis pasien. Kemampuan mendiagnosis. Karena dari diagnosisnya kita tahu, oh ini penyakitnya A, maka obatnya ini. Penyakitnya B, obatnya ini gitu. Dari intellectual skill itu mampu mendiagnosis, kemudian mampu menerapi, mampu melakukan rujukan gitu, monitoring dan evaluasi serta rujukan. Nah, itu namanya intellectual skill. Ya, skill yang kedua adalah skill tangan kaki. Begitu. Maksudnya skill tangan kaki itu maksudnya tangan, kalau kaki tangan, artinya kemampuan dia melakukan operasi, kemampuan dia melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Jadi itu skill ini disebut suatu interpersonal skill. Ya, nah ini barangkali kita ya hampir-hampir ya so-so lah gitu dengan dokter-dokter luar itu, karena ilmunya kan sama. Tapi yang ketiga, keempat ini yang ingin saya sampaikan, namanya adalah attitude. Attitude itu perilaku. Yang ketiga itu. Yang perilaku ini ada 2. Perilaku profesi dan non profesi. Ya, perilaku profesi itu apa? Kalau seorang dokter gitu untuk melakukan mulai dari proses diagnosis, terapi, kemudian melakukan operasi, melakukan penyuntikan apa segala macam, dia harus ngikutin yang namanya guideline atau guideline atau PPK. Panduan praktek klinis atau CP clinical pathway atau SOP standard operational procedure. Jadi dia harus ngikutin prosedur itu gitu. Jadi kalau dia nginfus tuh langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 apa yang harus dia kerjakan. Kalau dia melakukan kateterisasi apa, kalau operasi atau prosedur ABCD-nya tuh itu ada. Kita contoh misalnya, kalau kita ke notaris. Notaris itu meskipun kita sudah ngerti, notaris itu secara profesi dia harus membacakan pasal-pasal itu. Meskipun kita tidak mendengarkan ya tetap aja dia bacakan gitu. Normatifnya begitu. Normatifnya. Itu namanya attitude profesi. Attitude yang kedua adalah attitude non profesi. Kalau non profesi itu kan secara umum attitude itu ada tanggung jawab, ya kemudian integritas, ada cara berkomunikasi, kan begitu. Itu adalah attitude non profesi. Nah, di dalam attitude profesi, saya harus akui sebagai mantan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia dan sebagai mantan guru, masih guru sampai sekarang. Jadi saya masih mengajar di Fakultas Kedokteran. Mengajar juga? Masih mengajar di mana, Dok? Di Universitas Brawijaya. Di ilmu penyakit dalam. Ilmu penyakit dalam dan konsultan endokrin metabolik diabetes itu di SP2. Saya mengajar. Nah, saya katakan di situ bahwa kalau kita bertanya berapa sih dokter yang mampu mengikuti guideline? Nah, itu dari 100 itu berapa persen? Nah, itu saya sekarang kalau saya dokter spesialis dari murid-murid saya, itu saya kasih tahu. Itu tidak lebih dari 5%. Ya, yang bisa memakai guideline terbaru di dalam menangani pasien. Jadi karena guideline dia berubah, dia harus ngikutin terus. Itu dulu, barangkali sekarang dia sudah meningkat. Oh gitu, ya. Itu dulu konteksnya, dulu itu kapan? Ya, dulu ya kira-kira 5-10 tahun yang lalu barangkali itu. Ya. Nah, kemudian yang hari ini saya menjadi tenaga ahli di Pokja internship.
ya di Pokja Internship. Itu kita lihat setiap 3 bulan kita menerjunkan sekitar 2.500 sampai 3.000 dokter untuk dimahirkan, dimandirikan itu ke di lulusan dari seluruh negeri. Kemudian kita lihat, saya tanya, ya, siapa yang mengetahui tentang SOP, ya begitu. Nah, SOP karena dia ada target-target yang harus dicapai. Ya tidak banyak. Tidak banyak. Dia harus melihat dulu. Ya biasanya tanya kepada melihat buku atau chat GPT gitu. Kemudian dia muncul di situ. Ini SOP-nya untuk infus. Ya, saya bilang sama mereka. Kenapa sih di Indonesia ada dokter bertangan panas, bertangan dingin? Betul kan? Maksudnya bertangan panas. Artinya dokter yang rame, dokter yang kan begitu toh. Iya. Di Bali misalnya kan ada salah satu dokter yang, pokoknya penuh terus pasiennya. Ada yang sepi gitu. Itu selain daripada faktor trust tadi. Okay. Ada satu hal lagi yang ingin saya katakan bahwa kalau Anda pergi ke luar negeri, itu dokter itu semua sama. Tidak ada tangan panas, tangan dingin itu nggak ada. Oke. Ya, barangkali ada, tapi tidak banyak seperti kita itu. Ya. Nah, karena apa? Karena mereka sama-sama knowledge-nya, pengetahuannya sama, skill-nya sama, attitude sama, profesi non profesinya dia ngikutin SOP-nya, semua ngikutin karena sudah jelas di situ apa yang harus dikerjakan. Kalau mengatakan ini urutannya bagaimana, itu sudah sama saja. Relatif sama. Okay. Kemudian yang terakhir itu untuk attitude ini ya. Nah, saya mau tanya, saya bisa tanya kepada Anda. Kalau Anda masuk ke KFC, dimanapun Anda masuk, sama nggak rasanya? Sama. Kalau Anda beli rawon atau ayam goreng, belum tentu. Lalapan gitu. Belum tentu kan. Padahal kan sambal terasi. Beda nggak rasanya? Iya. Analoginya seperti itu ya? Itu analoginya. Karena apa? Karena masing-masing tidak memakai standar. Kalau kita melihat masuk ke dapurnya KFC, mulai dari ayam itu, umur ayam, berat ayam, kemudian cara pemotongan, itu sama, kemudian digoreng dalam berapa lama, dia pakai tet gitu. Kalau kita kan tidak. Kalau mau masak ayam itu kan. Ini menarik dok. Ini akarnya sebenarnya kalau memang dokter di Indonesia tidak sama gini standarnya, akar masalahnya di fakultas dia kuliah kah? Beda. Atau yang ini kan beda-beda pasti kan lulusan ini. Atau memang SDM-nya atau EQ-nya atau karena dia kan ada isu juga kan kalau mau masuk jadi dokter mahal bayar sekian, ada yang sistem nombok lah bahasa Balinya itu pakai pelicin gitu. Apakah itu akarnya atau bagaimana? Gini, saya tidak barangkali saya tidak karena itu kan seperti Anda bilang tadi. Ya kadang-kadang kan kita kalau melihat buktinya nggak ada, ya isu, kan isu. Ya padahal barangkali rahasia umum kan, ya, kayak kentut lah. Gitu. Ya, Tercium cuma nggak bisa dibuktikan. Saya tidak akan ngomong seperti itu. Nggak usah sebut nama. Tapi begini, yang nomor satu, kalau kita berbicara tentang proses pendidikan, itu kan harus ada standar input, standar proses dan standar output, ya kan? Nah sekarang kalau Anda sebut tadi itu benar terjadi bahwa ada SDM-nya tidak standar, meskipun ada duit, ya jadi dokter. Ya, artinya kalau seperti itu kan kalau prosesnya standar, tetapi kalau inputnya tidak standar kan bisa beda hasilnya. Iya. Ya kan? Ya. Ya oleh karena itu kalau mau berkualitas, standar inputnya diperbaiki dong. Standar proses diperbaiki, artinya prosesnya sama. Kemudian outputnya pasti sama. Karena standar outputnya sudah jelas. Kalau belum memenuhi standar output, ya proses lagi. Gitu. Ya kan? Betul nggak? Ya kita tadi kayak KFC lah. Ya kalau KFC kemudian ada yang lapor, ini KFC di sana kok enggak standar caranya gorengnya segala macam, ya ditutup sama dia. Ya ditutup dong. Tapi kita mau tutup warung ayam goreng, warung rawon ya enggak boleh. Ada solusi menurut Pak Dokter Putu, solusinya apa kalau untuk menyeragamkan standar, bisa nggak di Indonesia? Bisa. Dan solusinya gimana? Ya sebetulnya kan itu harus duduk bersama. Karena institusi yang mengerjakan ini beda-beda.
Ya kita terpaksa ngomong ini ya. Artinya kita ke belakang lagi. Ya, betul. Contoh gini, dokter itu, yang membutuhkan dokter itu, kalau kita lihat dari institusi itu siapa? Kan Kementerian Kesehatan. Oh, dari kementerian harusnya. Jadi gini, dokter itu kan harus outputnya harus bisa menangani masalah-masalah kesehatan Betul. yang terjadi hari ini dan minimal 15 tahun ke depan. Betul, betul. Jadi kalau dokter itu sudah lulus, dia harus bisa menangani masalah kesehatan hari ini 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan. Nah, itu yang tahu masalah kesehatan sampai 15 ke depan kan Kementerian Kesehatan. Iya. Betul ya? Betul. Nah, betul. yang kedua, kalau Kementerian Kesehatan berdasarkan atas kajiannya, bahwa 5 tahun lagi kita butuh dokter yang punya kompetensi ini, 10 tahun, 15 tahun. Kebutuhan kompetensi dokter ini, misalnya dokter yang mampu menangani penyakit A gitu. Ini kan harus dibuat standar pendidikannya. Supaya di dalam prosesnya dia bisa menghasilkan dokter itu yang mampu menangani. Seperti itu kan, betul ya? Betul. Nah, betul. standar proses itu dulu ditanggung jawab dari Kolegium dan Konsil Kedokteran Indonesia. Jadi saya ada di situ. Oke. Jadi Konsil Kedokteran Indonesia yang membuat standar kurikulumnya, dan kurikulumnya dibuat oleh Kolegium. Karena Konsil Kedokteran ini menjembatani antara Kolegium yang sudah membentuk kurikulumnya itu, kemudian supaya sesuai dengan permintaan Kemenkes. Nah, setelah standar itu terbentuk, maka Konsil Kedokteran Indonesia dan Kolegium menyerahkan itu kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Dikbud dulu. Sekarang Kementerian Dikti and Scientist. Nah, Kementerian Dikti dan Saintis kan yang punya fakultas kedokteran, pabriknya dokter itu. Oke, fakultas kedokteran. Standarnya itu ditentukan oleh siapa? Oleh KKI dan Kolegium. KKI Kolegium menentukan standar berdasarkan apa? Berdasarkan analisis kebutuhan oleh Kemenkes terkait dengan penyakit-penyakit yang harus mampu ditangani, kan gitu. Jadi 3 atau 4 institusi ini harus bekerja sama dong. Kalau tidak bekerja sama, ini jalan ke sana, ini jalan ke sini, ini jalan ke sini. Ya realitanya sekarang begitu ya. Ini masing-masing jalan begitu, Dok ya. Kalau ya saya sebagai mantan ketua konsil dan sekarang masih di Kemenkes, saya tidak bisa komen. Anda yang komen. Anda yang komen sekarang. Lah buktinya saya aja bisa bilang bukti ya bahwa kenapa pasien lebih percaya pada dokter di Penang dan sebagainya gitu kan. Bahkan sekarang netizen lebih percaya dokter medsos. Nah, itu masalah lain lagi. Gimana itu? Saya sudah menganalisis. Ya, kan ada kan dokter, kebetulan saya pernah juga ketemu sama beliau. Saya tidak nyebut orang. Oke, jangan sebut orang. Tapi barusan saya diputarkan salah satu bagaimana seorang yang mengaku dokter kemudian dia menyebutkan bahwa diabetes itu ya pH-nya gitu ya. Jadi terkait dengan pH, karena kalau dia diabetes pH-nya menjadi asam. Wah itu mohon maaf, saya udah puluhan tahun jadi dokter konsultan diabetes ya. Itu tidak begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Tetapi karena disampaikan melalui medsos cara yang mungkin sesuai dengan masyarakat percaya. Tapi itu sebetulnya tidak benar gitu. Berarti ini kan sebenarnya penting, Dok ya, karena banyak masyarakat tuh lihatnya di medsos, kalau lebih gampang lihat di medsos. Berarti poinnya jangan percaya semuanya yang apa yang dikatakan. Itu yang benar. Itu yang percaya semuanya gitu. Tapi masalah ini ada lagi Mas Erwin. Jadi contohnya, terus kenapa dokter itu kemudian dia tidak mengoreksi apa yang ada di situ? Nah, kenapa tidak ada yang mengcounter atau karena dokter dilarang ada kode etik untuk mempromosikan dirinya. Tidak boleh. Misalnya saya dokter butuh, saya ahli diabetes, saya mampu menyembuhkan ABCD FGH. Saya bikin video atau YouTube. Saya bisa kena sanksi etik. Tidak boleh. Jadi orang yang benar kena sanksi etik, orang yang tidak benar
bebas melenggang, itu masalahnya. Itu adalah masalah kita gitu loh. Sehingga masyarakat ini semakin melihat ke sesuatu hal yang ya namanya masyarakat ya. Yang absurd gitu. Ya sesuatu yang menurut dia gitu ya. Itu adalah suatu pengetahuan buat dia gitu. Karena dokter juga jarang memberikan edukasi kepada masyarakat gitu. Karena apa? Karena selalu beranggapan masyarakat itu yang penting saya obatin sembuh gitu. Padahal edukasi kan penting. Ada yang memberikan edukasi kan yang mohon maaf, tidak semuanya tidak benar. Sekali lagi ini digarisbawahi. Betul. Ada juga yang benar gitu. Tetapi pasien kan tidak bisa membedakan mana yang benar apa yang tidak. Betul. Sehingga kalau yang tidak benar kemudian dipercaya, ini kan bahaya. Ya. Kemudian contoh lain, kemudian saya harus makan begini. Ya, saya harus makan daging terus tanpa karbohidrat karena saya diabetes. Kalau makan karbohidrat gula saya naik. Betul, kalau Anda makan daging, gula Anda tidak akan naik. Tapi kolesterol Anda naik. Kolesterol. Dan kolesterol itu membunuh sama dengan diabetes, gula itu sama aja. Nah, ada dua komplikasi saya bilang. Saya kan seorang konsultan endokrin metabolik diabetes. Kalau micro complication itu akibat gula yang tinggi. Jadi buta pada mata, kemudian ginjalnya kemudian rusak, kemudian dia akan orang bilang itu bengkak badannya, diabetes basah, kata orang gitu kan. Itu namanya microvascular complication. Itu disebabkan oleh karena gula darah yang tinggi. Tapi kalau stroke, jantung, kaki yang luka, itu disebabkan karena apa? Karena macrovascular complication, oleh karena kolesterol yang tinggi. Meskipun kaki yang luka itu ada mikro dan makrovaskuler, tapi jantung lebih banyak karena kolesterol. Stroke karena kolesterol. Sehingga mengalihkan diet dari gula ke protein, itu lepas mulut harimau, jatuh ke mulut buaya. Sama aja gitu. Jadi yang penting sebetulnya bukan soal pengalihan. Yang penting adalah dia harus saya sebut PNBI. Singkatannya. Apa itu? Pilih makanan yang sesuai dengan kondisi kamu. N-nya? N, nikmati makanan tersebut. Misalnya PNB, batasi. I, imbangi. Pilih, nikmati, batasi, imbangi. Jadi misalnya kita diabetes. Pilih makanan yang tidak banyak mengandung gula. Yang tidak manis-manis. Nikmati. Kalau kamu suatu ketika gulamu terkontrol, barangkali ya buah yang manis, sekali-sekali makan kates, anggur, ya jeruk barangkali yang asal tidak banyak-banyak. Ya toh? Nikmati makan itu. Misalnya durian misalnya satu biji gini, biji ini bukan satu biji besar ya. Satu batunya. Ya batu yang satu batu lah. Gitu. Barangkali nikmati karena kan ya kalau tidak menikmati sama sekali kan ya buat apa hidup kan gitu. Ya kan. Tapi batasi. Ya. Dihitung kalorinya gitu. Dan kemudian sekali-sekali kemudian yang harusnya makan satu biji menjadi 2 biji. Saya harus imbangi. Olahraga gitu. Ya, jadi pilih, nikmati, batasi, imbangi. Itu bukan kemudian mengganti dari karbohidrat ke protein. Karena protein itu bahaya sekali buat ginjal itu. Protein bahaya. Kalau ginjal sudah rusak makan protein ya cepet dut. Jadi ginjalnya tambah hancur. Protein pun berarti tidak apa, jadi apapun yang berlebihan juga tidak baik. Itu tadi, makanya ada PNBI. Karena kan manusia itu kan sesuai dengan kebutuhan, kebutuhan bayi, kebutuhan apa namanya. Kembali yang tadi dok. Ya. Tadi belum satu lagi ya. Jadi yang unsur keempat. Tadi kan kita masih attitude. Ya, yang keempat itu namanya value. Jadi knowledge, skill, attitude, value. Value ini penting gitu ya. Yang tadi kita berbicara tentang kenapa sih orang trust gitu ya. Ya, value itu ada 2, value profesi dan profesi. Value profesi ini adalah sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Yang non profesi adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya nih, ada teman saya orang Bali datang ke suatu rumah sakit lah gitu ya. Ya, kemudian sampai di sana, begitu turun pesawat kan dijemput.
Kemudian dibilang, Haji, selamat datang, silakan. Loh, semua orang Bali dibilang Haji. Ya. Ya, sekarang kalau Anda Haji sebagai dan orang Bali, biasanya Haji dan beli biasanya kan. Anda beli pun, kalau Anda lebih di sebagai pride-nya orang nilai gitu, orang Bali, dipanggil Haji apa dipanggil beli? Saya biasanya beli sih. Beli karena Anda masih muda gitu ya. Tapi orang tua ini Haji biasanya. Haji. Ya. Kalau Haji itu rasanya seperti gong kalau gitu. Gitu betul, kan. Betul. Panggil gong meskipun Anda bukan Agung, kalau dipanggil gong. Ya. Makanya teman saya namanya Bagus X gitu. Karena panggilannya kan Gus gitu. Gusti kan Gusti, padahal dia bagus gitu. Ya. Artinya nilai-nilai lokal genius pada masyarakat tuh penting. Di sana dipakai gitu loh. Meskipun mungkin itu bungkusnya sebetulnya dia jualan juga gitu. Saya pernah pergi ke Bangkok. Pertama kali pergi ke Bangkok, kita kan menyusuri kali Chao Phraya itu. Kemudian di pinggir kali itu ada tempat kita membeli oleh-oleh itu. Ada stand-stand gitu. Begitu mendarat, lagu yang diputar lagu apa coba? Lagu apa, Pak? Bengawan Solo. Jadi mereka itu men-treatment kita itu sesuai dengan gini, sesuai dengan value gitu loh. Jadi begitu kita, Bengawan Solo, mereka tahu saya dari Indonesia, bangga kan? Bangga kan? Nah kemudian, waduh ini saudara, ya kasihan saya beli. Akhirnya jadi mau beli jadi beli gitu. Itulah nilai gitu. Ya bagi kita tidak ada ruginya karena kita beli oleh-oleh. Bagi dia juga tidak ada ruginya gitu. Wong cuman muter lagu aja ada di mana-mana. Gitu. Tetapi pendekatan itu ya dengan memakai pendekatan value, nanti ini kaitannya dengan etnomedicine, barangkali nanti kita berbicara. Nah, itu sudah dipakai oleh orang-orang tertentu, oleh negara tertentu, ya, untuk menyembuhkan treatment awal gitu. Wah, ramah sekali, nyaman gitu ya. Begitu Anda merasa dihargai, mereka ramah, kemudian nyaman, apalagi nanti pelayanannya bagus, cepat dan murah. Dicari. Betul. Mahal aja dicari apalagi murah. Iya. Siap, betul nggak? Betul, Dok. Nah, ini Dok, kalau misalnya standarnya ditingkatkan gitu kan, otomatis kan jadi dokter lebih sulit. Sementara kebutuhan dokter di Indonesia itu kan banyak sekali, Dok ya. Ada yang bilang per desa sekian dokter minimal idealnya gitu kan. Ya. Nah, itu gimana itu? Kan paradoks juga di satu sisi kita ada banyak masalah ini, satu sisi kebutuhan banyak ini, gimana itu caranya itu? Sekarang begini, standar itu adalah sebetulnya karena perkembangan pasien itu sendiri. Pasien yang awalnya itu belum paham hak-haknya, kemudian sekarang paham haknya. Yang terpenting adalah namanya patient safety, keselamatan pasien. Itu dimunculkan di dalam Undang-Undang 29 tahun 2004, Undang-Undang Praktek Kedokteran. Itu dimunculkan. Kenapa patient safety ini perlu? Karena apa? Kalau Anda bangun gedungnya runtuh, Anda bisa bangun lagi. Kalau pasiennya meninggal, Anda bisa hidupkan. Tidak bisa. Oleh karena itu, patient safety ini sangat penting. Patient safety ini hanya bisa ditangani oleh dokter-dokter yang terstandar, yang kompeten. Maka mau tidak mau dokternya harus terstandar gitu. Baik standar input, proses maupun output. Tapi kalau Anda nerima sekarang, standarnya itu tidak, standar inputnya kurang baik. Tanggung jawab fakultasnya untuk, kan kita diminta, katakan kita mau bikin pisau. Itu harus menghasilkan pisau yang tajam. Betul. Kalau enak harus menghasilkan, atau pisau yang tajam. Ini yang masuk nih besi gelondongan ini. Yang lain besi yang sudah. Ya harus Anda tempa lebih lama dong. Jadi tanggung jawab Anda menerima calon yang katakanlah tidak sesuai dengan standar atau sedikit di bawah standar, maka ya tanggung jawab Anda lah untuk output gitu. Supaya tetap ya tidak standar-standarnya input, prosesnya yang harus diolah supaya outputnya sama.
Oke. Jangan kemudian prosesnya karena menurut saya begini, saya kan udah puluhan tahun jadi dosen ya, mohon maaf. Nggih, silakan Dok. Saya udah puluhan tahun jadi dosen. Jadi sekretaris program studi ilmu penyakit dalam aja saya sudah 9 tahun. Kemudian ketua program studi 6 tahun. Untuk dosen biasa hampir 25-30 tahun. Dosen untuk dokter. Nah, sebetulnya saya punya suatu filosofi. Tidak ada manusia bodoh. Tidak ada manusia bodoh. Tidak ada manusia bodoh. Yang ada? Yang ada manusia malas berpikir. Malas berpikir berarti ya? Malas berpikir. Oke. Tidak ada. Jadi saya menerima input calon-calon penyakit dalam dari dokter umum dari Papua. Anda bisa bayangkan. Ya, dokter di Papua yang jarang ngikut simposium, jarang mungkin bisa, wong namanya internetnya juga kadang biarpet begitu, ngikuti perkembangan ilmu, dites, masuk. Kira-kira nilainya tinggi apa rendah? Rendah. Tapi karena kebutuhan kita, bahwa di Papua itu harus ada dokter penyakit dalam. Saya bilang, saya waktu itu di ketua program studi kita terima. Oke. Kita terima karena ini kebutuhan gitu. Kemudian kita didik. Memang pada awal-awalnya lebih berat mendidik mereka. Bahasa, cara mereka membuat makalah tulisan, cara mereka lebih berat. Karena udah lama mereka tidak, apalagi umurnya mungkin udah mendekati 35 begitu, udah lama di situ. Ya kan? Tapi kita butuh effort yang lebih tinggi. Tapi lulusannya setelah lulus baik. Setelah lulus baik juga. Baik, maksudnya ujian nasional lulus. Tapi effort kita untuk mendidik mereka itu memang lebih berat gitu. Jadi waktu itu saya sudah sadar betul. Saya diguyonin sama sesama KPS yang lain. Itu penyakit dalam katanya gitu. Masa IP 2,3 diterima? Padahal standar IP itu 3, 2,7 lah paling rendah. 3. Ini 2,3 diterima. 2,3 ya? Iya, 2,3. Itu harusnya kan sudah tidak diterima itu. Iya. Tapi karena dia dari Papua, dari Maluku, daerah-daerah terpencil. Saya bilang sama mereka, maaf ya bilang, seorang guru justru tugasnya adalah mendidik yang kurang pintar menjadi pintar. Pintar, bukan terima beres gitu ya. Lah kalau dia sudah IP-nya 4, ngapain gitu? enggak usah dididik, kasih buku aja jadi benar gitu. Iya benar. Waktu itu saya dijadikan di sesama KPS guyon. Saya bilang, kalau Anda mau masak, kalau mau masak ayam rasa ayam itu biasa saya bilang. Iya. Tapi kalau mau masak tempe jadi ayam rasa ayam itu yang hebat saya bilang gitu. Terus diguyonin juga di baris. Mohon maaf ini di podcast ya. Nah, dia bilang, ya kalau bisa masak tempe jadi ayam. Kalau tempenya kemudian rasanya bosok, dia bilang gitu. Saya enggak mau kalah, dia bilang gitu. Sambil guyon. Jangan lupa loh, tempe bosok itu mahal loh, bisa dijadikan makanan yang khas ini. Tapi esensinya enggak di situ. Esensinya adalah sebetulnya kebahagiaan seorang guru adalah bukan mendidik anak yang pinter. Kalau mendidik anak yang pinter, ya anak yang pinter. Betul. Tapi mendidik anak, cuman memang berat. Ya, dedikasi seorang guru itu ada di situ. Gitu. Jadi kita harus sabar mendidik mereka, mengajarkan. Karena dokter itu sebenarnya ilmunya itu orang magang aja zaman dulu bisa jadi dokter kok. Nah, untuk jadi dokter itu minimal berapa tahun, Dok? Kalau kuliah? Ya, itu tergantung zaman saya 7 tahun. 7 tahun. Sekarang 11 tahun katanya, Dok? Enggak, siapa bilang? Sekarang 5 tahun sudah jadi dokter. Maksudnya mungkin spesialisnya. Oh, kan spesialis. Zaman saya lebih panjang lagi. Zaman saya dulu jadi dokter aja 7 tahun. Habis itu kita wajib kerja dulu. Dokter umum. Ya, itu daerahnya. Kalau di tim-tim setahun, kalau Kalimantan Tengah setahun, kalau yang lain-lain bisa 3 tahun di Jawa. Udah, tambah 3 tahun. Berarti ya sudah 10 tahun. Nanti masuk tes spesialis, kalau langsung diterima, tambah 4 tahun lagi. Berarti kan 14 tahun.
Kalau sekarang kan 5 tahun bisa tamat dokter. Oke. Nah, dengan banyaknya lebih banyak lagi ada fakultas kedokteran. Ini saya dengar salah satu podcast ada dokter yang bilang dengan adanya fakultas kedokteran, jadi break even point sebuah universitas itu lebih cepat gitu karena biayanya tinggi gitu. Ini apakah ada hubungan dengan kenapa biaya? mahal? Kenapa mahal itu yang belum nih, Kak? Ya itu kan belum tadi saya jawab ya. Kenapa mahal itu? Pendidikan dokter itu adalah pendidikan tidak hanya ilmu. Pendidikannya ilmu, skill, attitude, value. Itu kompetensi namanya. Oke. Nah, ilmunya berkembang terus. Skillnya berkembang. Ya kan? Attitude berkembang. Value berkembang. Nah, jadi untuk mendidik fakultas kedokteran itu memang mahal. Dulu kenapa saya gratis. Waktu zaman saya tidak bayar SPP. Wush, gila. Ya, tidak bayar SPP. Sekarang gratis. Yang penting lulus tes masuk. Dan kenapa? Saya gratis. Tapi pemerintah subsidi. Kan laboratorium itu ada bahan habis pakai, alat-alat. Itu siapa yang beli? Pemerintah. Oke. Pemerintah yang beli. Itu dikasihkan pada Fakultas Kedokteran Negeri waktu itu karena swasta nggak ada atau masih jarang. Ya Fakultas Kedokteran Negeri gratis lah. Karena pemerintah yang bayar. Makanya begitu tamat, kebutuhan itu tadi saya bilang, begitu tamat saya diangkat jadi pegawai negeri. Langsung jadi pegawai negeri, tempatkan di Timur Timur waktu itu. 2 tahun, setahun lebih di Timur Timur, balik daftar spesialis. Akhirnya ya jadi spesialis dan sebagainya, dan terus jadi konsultan. Jadi kalau itu swasta yang buka, semua biaya itu dihitung. Oke. Ya biaya alat, biaya gedung, karena standarnya itu kipas angin aja di sini, pintunya di sini, satu ruangan harus ada kipas angin sekian, harus ada manekin, harus ada banyak sekali. Kalau yang lain kan ya cuman kuliah doang, dosennya gini-gini, ilmunya begini, buka bab sekian, pelajari sendiri, sampai diskusi. Bondolnya cuma buku aja. Karena kan gitu. standarnya lebih tinggi sangat, ya. karena yang dihadapi manusia. Manusia tidak boleh salah gitu. Gitu. Jadi memang kalau kita hitung-hitung untuk menjadikan satu orang dokter sampai lulus dari dokter itu ratusan juta itu. Tapi dulu dibayar oleh pemerintah subsidi. Kalau sekarang dia bayar sendiri. Di samping universitinya, jadi kan tidak boleh dia invest duit, kan cari untung. Nah, itu dibebankan kepada SPP, dibebankan pada uang gedung dan sebagainya. Jadi mahal memang. Ya. Ada sampai bahkan saya dengar di Bali ada universitas yang bayar 1 miliar gitu masuk. Itu di luar biaya resmi kali. Mungkin. Kalau yang itu kita tidak ngomong lah. Ya, itu kan seperti itu tadi istilahnya. Itu tadi ada baunya. Kayak kentut ya. Jadi kan saya tidak tahu. Itu kan ya kita kan lihat biaya resminya aja. Biaya resmi itu sudah dihitung. Ada keuntungan universitas sekian, ada gaji dosen sekian, ada investasi alat sekian dan sebagainya. Itu kan harus besar biayanya jadi dokter. Nah, tadi seperti yang saya sudah info di awal, Dok. Ini saya akan nanya, kenapa sih, apa boleh dokter itu jualan produk gitu, Dok? Ya. Misalnya kan ada dokter yang jual produk skincare atau jualan produk pemutih wajah gitu. Sebenarnya boleh nggak sih itu, Dok, sebenarnya? Ya sebetulnya kita kan kembali lagi. Boleh tidak boleh itu kan lihat kita etiknya. Nah, lihat disiplin praktek kedokterannya. Etiknya gimana itu? Jadi secara etik dikatakan bahwa tidak boleh menarik imbalan jasa yang tidak wajar. Kemudian mengambil alih pasien dari tanpa persetujuan sejawat, ya, memuji diri sendiri, pelayanan diskriminatif, ya, kolusi dengan perusahaan farmasi, tidak mengikuti pendidikan berkesinambungan, mengabaikan kesehatan sendiri dan sebagainya. Kemudian memuji diri sendiri, itu. Dan itu dilihat dari sisi etik, melepaskan kemandirian profesi karena pengaruh sesuatu. Karena kalau Anda jualan kan mesti ada profit toh. Oke. Emang nggak ada jualan tanpa profit? Nggak. Karena ada pengaruh sesuatu. Iya. Jadi kalau niatnya menolong pasien,
Ya barangkali secara etik itu pada saat nanti ditanyakan apakah niat Anda mencari keuntungan misalnya, di pasaran harganya Rp1.000. Ya dia jual 10.000, ya cari keuntungan dong. Tapi kalau dia jual di pasaran 1.000, tapi karena pasiennya tidak punya akses ke situ, dia ambil dia kasih 1.000. Atau wajar lah 10% gitu atau 20%. Ya barangkali tidak ada pelanggaran etik di situ gitu. Tetapi memang ini sudah dibatasi oleh aturan pemerintah. Jadi dokter itu tidak boleh dispensing namanya. Itu pemerintah keluar undang-undang aturannya tidak boleh dispensing. Itu menjual obat sendiri. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu harusnya nggak boleh ya. Tidak boleh. Artinya dispensing. Tetapi untuk daerah yang sangat terpencil, di mana tidak ada apotek di situ, kemudian Anda harus menolong pasien, boleh nggak? Itu perkecualian. Ya barangkali nanti bisa itu ya, nanti itu tidak disebut sebagai. Nah, pelanggaran disiplin praktek kedokteran tadi Anda menyebut bahwa menjual obat sendiri. Lah obat yang dijual ini apa? Kalau Misalnya anggaplah yang paling terkenal skincare gitu. Nah, sekarang kembali kepada misalnya skincare gitu ya. Dikatakan di sini misalnya melakukan praktek kedokteran dengan tidak kompeten, ini pelanggaran disiplin praktek kedokteran. Ya. Kemudian menjalankan praktek kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara praktek kedokteran yang layak. Itu tidak boleh. Kalau nanti ada yang komplain menjual skincare itu menyalahi praktek kedokteran yang layak, ya dianggap itu melanggar disiplin praktek kedokteran. Tapi kalau itu dianggap bahwa yang dijual itu sesuatu yang sudah evidence based gitu ya, dia hanya melanggar etik. Oke. Kalau dia mencari keuntungan kan tidak boleh. Nah, tapi itu kan harus ada laporan. Kalau ada laporan, masa kita mau kembali dokter lagi. itu mau ID atau KKI atau dulu MKIK lah. Itu mau sweeping ke semua dokter kan ya tidak boleh begitu. Jadi kalau pasien merasa dirugikan ya silakan. Kalau pasiennya senang-senang aja, ya karena dia mendapatkan manfaat dari apa yang dijual, terjadi transaksi secara suka sama suka, tidak ada laporan, ya kita tidak tahu. Tetapi barangkali itu secara etis itu kalau Anda ingin mencari keuntungan itu kurang etis lah gitu. Tapi itu harus ada laporannya. Kalau ada laporan tidak bisa. Ada yang bilang kalau praktek ya nggak boleh jualan produk. Kalau nggak praktek boleh katanya gitu. Ya kalau itu beda lagi. Enggak, kalau dokter itu kan mengikat sebetulnya. Karena dia dokter kan tidak bisa. Saya tidak praktek, maka saya lepas dari etik. Oh, gitu? Lepas dari disiplin kan tidak begitu. Nggak begitu ya? Ya enggak lah. Selama Anda mencantumkan Anda sebagai dokter, nah kecuali Anda, ini bisnis. Bisnis legal. Oke. Ya silahkan. Anda buka toko apa namanya, sepatu, toko gitu. sepatu. Ya toko skincare boleh. Oh gitu. Iya kan Anda jualan seperti toko, ada izinnya gitu ya, izinnya dari Departemen Perdagangan, ada ininya dan sebagainya. Ya produknya sudah dianukan oleh apa namanya, oleh BP POM. Ya why not gitu, boleh dong. Tapi jangan kemudian Anda praktek, kemudian pasiennya suruh beli itu gitu. Nah itu kan yang Misalnya tidak boleh. promosi produk itu boleh nggak dok? Misalnya saya punya Dia sebagai apa? Dokter, saya mau bikin produk pemutih wajah. Saya promosikan bahwa ini bisa memutihkan wajah gitu. Bisa Itu dipakai untuk siapa? Untuk dia umum. Promosi di medsosnya. Ya, di media medsos. sosial misalnya. Nah, hukum terkait dengan medsos memang belum katanya baru-baru ini udah diupdate katanya oleh ya, ITI, enggak, maksudnya gini. Sebetulnya kemajuan zaman ya itu melesat secepat roket gitu. Roket cas gitu Ya. ya. Hukum, aturan ya toh Harus ada berjalan SOP, seperti kura-kura. Itu ada yang bilang. Oh iya. Jadi kalau belum ada hukumnya, ini celah seseorang untuk melakukan gitu. Itu sifat manusia itu ya. Sifat manusia. Tetapi bagi saya, Anda kan dokter, Anda sudah mengucapkan sumpah dokter. Anggaplah gitu ya. Ya. Kemudian Anda diikat oleh disiplin praktek kedokteran. Ya, ada kodeki, ada disiplin praktek kedokteran. Ya silahkan kembali kepada nurani Anda. Menurut Anda itu melanggar enggak? Oh enggak melanggar dia bilang.
Tapi kalau ada kasus di kemudian hari, kasus pasiennya lapor, Anda praktek, diadili itu. Oke. Gitu. Itu kembali juga kenapa kok banyak sekarang ini dokter itu diadukan ke pengadilan itu, Dok. Nah, sekarang itu bagaimana itu? Ya, saya kira kembali lihat kasusnya. Jadi dulu kan masyarakat itu ada faktor eksternal internal. Kalau faktor eksternal adalah masyarakat atau pengguna ya jasa layanan dokter ini kan makin melek informasi nih. Oh, artinya masyarakat dan netizen lah informasi Mengerti hak dan kewajibannya gitu. Oh, iya. Iya kan? Terlebih di zaman keterbukaan sekarang Iya ini. itu tadi. Jadi dia lebih sehingga dokter harus mengikuti attitude profesi non profesi seperti yang tadi saya bilang itu. Ya. Kalau dia tidak mengikuti attitude profesi non profesi kan dia bisa saja nanti eksternal faktor ini jadi masyarakat ini kemudian meminta tanggung jawab dokter kan gitu. Iya. Nah, tapi faktor internal itu kan banyak. Salah satu diantaranya dokter harus meningkatkan kompetensinya. Baik knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, dan value-nya. Itu kan harus ditingkatkan terus. Dan perjanjian pengobatan antara dokter dan pasien bukan sembuh loh. Tapi upaya penyembuhan. Jadi sebetulnya kalau pasien tidak sembuh menuntut itu tidak boleh. Karena ikatan antara dokter dan pasien itu perjanjiannya itu verbum tenens apa itu itu ada istilahnya itu adalah perjanjian upaya, bukan perjanjian saya minum obat ini sembuh kalau tidak sembuh saya tuntut. Oh ya tidak boleh begitu. Jadi pasien juga harus disadarkan bahwa kalau Anda datang ke dokter Anda mengikatkan diri Anda pada upaya penyembuhan secara hukum seperti itu. Jadi kalau misalnya kok tidak sembuh, dokter kan akan melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dia yang terbaik. Kalau memang itu di luar kemampuannya, bukan salahnya dokter. Jadi dokter ya itu kemampuan. Saya memberikan paracetamol, ternyata sakit kepalanya masih ada. Menurut dokter itu penyakitnya karena tension headache misalnya begitu. Paracetamol aja gitu. Ternyata tidak sembuh. Ya udah dokter tidak tahu nih penyebab sakit kepalanya apa. Dirujuk sama dokternya. Kemudian dokter tidak bisa disalahkan. Kamu kok tidak bisa menyembuhkan pasien saya, penyakit saya. Oh nggak bisa begitu. Karena harus dilakukan pemeriksaan lebih jauh daripada dari dokter yang lebih kompeten, artinya dirujuk gitu. Dari dokter umum ke dokter spesialis. Dokter spesialis ke dokter konsultan gitu. Nah, kalau Pak dokter tidak merujuk, ini pasien boleh tanya, "Dok, kenapa kok saya tidak dirujuk? Saya kan harus dirujuk kalau dokter sudah minum obatnya dokter." Dokter akan memberi, ya kalau gitu saya beri surat rujukan gitu. Siap. Jadi ya sama-sama sama-sama mengerti lah hak dan kewajiban itu. Oke Dok, next mungkin kita bisa ngobrol lagi di podcast ini kalau dokter berkenan untuk mengedukasi masyarakat. Ya, saya kalau pulang ke Bali saya bersedia. Siap. Jadi begini. Sebetulnya dunia informasi sekarang itu kan semua teknologi itu punya sisi terang dan sisi gelap. Betul. The dark side of information gitu kan. Dark side of information. Jadi informasi-informasi yang sekarang berkembang ya kalau kita baik gitu ya. Itu bagus banget gitu ya. Jadi informasi perkembangan yang terbaru di ujung dunia sana bisa kita dengar hari ini. Ya. Di ujung sini, di mana jaraknya itu mungkin ratusan ribuan kilometer gitu. Itu kan bright side-nya. Jadi sisi terangnya, sisi baiknya. Tetapi dark side-nya orang-orang itu kan juga konten-konten tertentu yang sifatnya tidak mengedukasi, justru melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal atau jelek gitu. Kan juga mendapatkan tempat. Kenapa? Kan informasi ini kan suatu media aja. Media itu wadah. Mau dikasih obat ya menyembuhkan. Oh dikasih racun ya mematikan. Wadahnya ada. Jadi artinya apa? Dengan berkembangnya teknologi sebenarnya kan tanggung jawab kita sebagai termasuk Anda loh ya. Untuk menyebarkan berita-berita yang baik dan kompeten. Jadi kalau Anda misalnya tidak setuju dengan pendapat saya, tanya. Sumbernya dokter dari mana? Saya akan tunjukkan sumbernya. Jadi semuanya bisa saya pertanggungjawabkan. Begitu.
Nah, tapi yang berkembang itu kan sumbernya dari mana nggak tahu. Mana minum ini sembuh, minum itu sembuh. Lakukan seperti ini malah tambah sehat dan segala macam. Itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi media harusnya punya tanggung jawab juga. Kalau dulu kan bisa dikontrol media itu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Karena media itu sifatnya personal sekarang. Kalau dulu kan harian Kompas. Itu kalau ada berita yang jelek ditegur sama PWI apa? Ya. Nah, kalau sekarang siapa yang negur YouTuber itu? Oh. Kan nggak ada. Nggak ada. Nah, oleh karena itu Undang-undang ITE aja. ya, oleh karena itu diperlukan self control. Oke. Saya ingin Mas Erwin menjadi pelopor bahwa kalau kita masih bad news is a good news, good news is a bad news, kita masih terkebelakang ini. Oke. Jadi kalau kita lihat aja masyarakat yang terkebelakang, tanya aja, ya, bad news is good news, yes, terkebelakang. Kalau di Jepang masyarakat yang sudah canggih, ya, good news is good news, bad news is bad news. Kalau media-media menyebarkan hoax gitu, mati, tidak ada yang follow. Betul. Ya kan? Ya kan? Betul. Kalau kita makin banyak hoaxnya, followernya makin banyak. Mohon maaf. ini itu dah. Makanya kita mesti, siapa yang bertanggung jawab sekarang ini untuk mencerdaskan bangsa ini? Ya toh? Jadi kita lah gitu. Ya bolehlah kita mencari berita-berita yang populer, yang apa untuk meningkatkan rating, menampakkan follower, boleh. Tapi selama peningkatan ini kita juga harus mendidik mereka supaya mereka diimbangi lah. Ya, artinya literasi itu harus ditingkatkan. Betul. Jangan clickbait terus. Betul. Siap. Judulnya A, beritanya B. Masih lumayan beritanya B, tapi kontra A ini kan susah. Betul. Kan seperti itu. Judul-judulnya saya sudah pusing sebetulnya membaca itu. Makanya saya berharap saya mau di podcast ini saya kemukakan semua yang saya ketahui. Siap. Jadi karena apa? Karena memang saya sudah ingin bahwa good news is a good news. Siap. Bad news is a bad news. Oke, saya juga inginnya begitu, Dok. Ingin ya. Saya juga niatnya begitu. Saya membantu Anda gitu ya. Jadi mari kita mulai berpikir para jangan mencari rezeki dari penderitaan orang lain. Betul, sepakat. Ya, itu kan. Oke. Kita kan di Bali tahu itu namanya karma. Karma, betul. Hukum karma. Mari kita cari rezeki yang menyenangkan orang lain, menyehatkan orang lain. Siap. Menyelamatkan orang lain. Oke. Oke, Dok. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Dokter. Sehingga Astungkari. bisa memberikan edukasi terus kepada masyarakat ya. Astungkari. Ya, semoga panjang umur lah gitu. Ya. Oke. Kita tutup. Terima kasih banyak. Rahayu, kita tutup. Om Santi. Om Santi Om. Om Swastiastu.